Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raffi Rizanda, NPM 21150610998 dari kelas PSTIC, Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengolahan citra digital. Berikut adalah daftar dari materi pengolahan citra yang sudah saya pelajari, ada 13 bab. Jadi ini materi pengolahan citra digital ini dapat kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari pengolahan citra. Jadi apa itu pengolahan citra? Jadi pengolahan citra itu adalah seperti gambar apa sih yang kita lihat sehari-hari seperti ini. Seperti gambar foto orang, foto keadaan, seperti itu. Jadi untuk pengertian pengolahan citra digital sendiri, pengolahan citra digital atau digital image processing adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik mengolah citra. Citra yang dimaksud di sini adalah gambar diam maupun gambar bergerak. Jadi, apa itu citra? Citra adalah suatu representasi atau gambaran, kemiripan, atau imitasi dari suatu objek. Citra terbagi dua, yaitu citra yang bersifat analog dan ada citra yang bersifat digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada monitor, televisi, foto sinar X, dan lain-lain. Sedangkan citra digital adalah citra yang dapat diolah melalui komputer. Citra dapat didefinisikan sebagai fungsi f, x, y berukuran m baris dan n kolom, dengan x dan y adalah koordinat spasial dan amplitudo f di titik koordinat x dan y. Dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada citra tersebut. Perbedaan citra analog dan digital. Jadi citra analog adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada monitor, televisi, foto sinar X, foto yang tercetak di kertas foto, lukisan, pemandangan alam, hasil CT scan, gambar-gambar yang terekam pada pita kaset, dan lain sebagainya. Citra analog tidak dapat direpresentasikan dalam komputer sehingga tidak bisa diproses di komputer secara langsung. Citra analog dihasilkan dari alat-alat analog seperti video kamera analog, kamera foto analog, cam, CT scan, sensor Röntgen untuk foto toreks, sensor gelombang pendek pada sistem radar, sensor ultrasound pada sistem USG, dan lain-lain. Kemudian citra digital. Citra digital merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan sampling dan kuantisasi. Sampling menyatakan besarnya kotak-kotak yang disusun dalam baris dan kolom. Dengan skala lain, sampling pada citra menyatakan besar kecilnya ukuran piksel atau titik pada citra, dan kuantisasi menyatakan besarnya nilai tingkat kecerahan yang dinyatakan dalam nilai tingkat keabuan atau grayscale sesuai dengan jumlah bit biner yang digunakan oleh mesin. Dengan kata lain, kuantisasi pada citra menyatakan jumlah warna yang ada pada citra. Next. Jadi apa itu skalar, array, matriks, dan tensor? Jadi skalar adalah bilangan tunggal dan merupakan contoh tensor order min 0, di mana notasi menyatakan bahwa nilai skalar atau huruf kecil adalah elemen dari himpunan bilangan real. Kemudian ada array. Array adalah sebuah kumpulan nilai dari data dengan tipe yang sama dan urutan tertentu yang memakai nama yang sama. Matriks. Selanjutnya, matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor order 2. Jika dan merupakan bilangan bulat positif, maka matriks tersebut berisi angka dengan baris dan kolom. Tensor. Tensor adalah entitas yang lebih umum dari suatu tensor merangkum skalar, vektor, dan matriks. Terkadang perlu baik dalam ilmu fisika dan pembelajaran mesin untuk menggunakan tensor dengan urutan yang melebihi 2. Selanjutnya ada pengolahan citra dengan Python. Jadi pengolahan citra dengan Python dapat dilakukan dengan menginstal Jupyter Notebook yang ada di dalam Anaconda Navigator. Nah, berikut adalah contoh pengimplementasian dari pengolahan citra dengan Python. Next-nya ada citra digital. Citra digital yaitu direpresentasikan oleh array dua dimensi atau bahkan sekumpulan array. Nah, setiap elemen array disebut sebagai pixel. Nah, untuk pengolah citra tersebut dikenallah salah satu bidang ilmu yang disebut pengolahan citra digital. Dan di samping ini adalah bagaimana tutorial mencoba pengolahan citra dengan menggunakan Python. Next-nya ada pengertian citra biner dan grayscale. Jadi citra biner. Jadi citra biner atau binary image adalah citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan warna, yaitu hitam dan putih. Citra biner disebut juga dengan citra white and black atau citra monokrom.
Hanya dibutuhkan 1 bit untuk mewakili nilai setiap piksel dari citra biner. Pembentukan citra biner memerlukan nilai batas keabuan yang akan digunakan sebagai nilai patokan. Piksel dengan 10 derajat keabuan lebih besar dari nilai batas akan diberi nilai 1, dan sebaliknya piksel dengan derajat keabuan lebih kecil dari nilai batas akan diberi nilai 0. Citra biner sekali Citra biner sering sekali muncul sebagai hasil dari proses pengolahan seperti segmentasi, pengembangan, morfologi, ataupun dithering. Fungsi dari binarisasi sendiri adalah untuk mempermudah proses pengenalan pola, karena pola akan lebih mudah terdeteksi pada citra yang mengandung lebih sedikit warna. Kemudian ada citra grayscale. Citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai kanal pada setiap pikselnya. Artinya nilai dari red sama dengan green dan sama dengan blue. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan intensitas warna. Citra yang ditampilkan dari citra jenis ini terdiri atas warna abu-abu, bervariasi pada warna hitam pada bagian yang intensitas terlemah dan warna putih pada intensitas terkuat. Citra 1:1 grayscale berbeda dengan citra hitam putih, di mana pada konteks komputer, citra hitam putih hanya terdiri atas 2 warna saja, yaitu hitam dan putih saja. Pada citra grayscale, warna bervariasi antara hitam dan putih, tetapi variasi warna di antaranya sangat banyak. Selanjutnya ada operasi pengolahan citra. Pertama, ada peningkatan kualitas citra atau image enhancement. Jadi tujuan dari peningkatan kualitas citra adalah untuk melakukan pemrosesan terhadap citra agar hasilnya memiliki kualitas yang relatif lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Peningkatan kualitas citra dibagi menjadi dua, yaitu peningkatan kualitas citra pada domain spasial, peningkatan kualitas citra pada domain frekuensi. Terus perbaikan ini diperlukan karena citra yang dijadikan objek pembahasan memiliki kualitas yang buruk. Misalnya, citra mengalami derau pada saat transmisi, citra terlalu gelap atau terlalu terang, citra kurang tajam, kabur, dan lainnya. Dan pemugaran citra. Selanjutnya ada perbaikan citra atau image restoration. Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Tujuan pemugaran citra hampir sama dengan operasi perbaikan citra. Bedanya pada pemugaran citra, penyebab degradasi gambar diketahui, yaitu penghilang kesamaran, penghilang derau, dan pelembutan citra. Jadi lingkup proses perbaikan citra itu ada pengibahan kecerahan atau brightness, peregangan kontras, contrast stretching, pengubahan histogram, pelembutan citra atau smoothing, penajaman tepi atau edge sharpening, pewarnaan semu atau pseudo coloring, pengubahan geometrik. Beberapa teknik perbaikan kualitas citra yang umum digunakan antara lain ada operasi titik, pengubahan kontras, pemotongan noise, mengiris window, model histogram, operasi spasial, pelembutan noise, filter median, unsharp masking, low pass, band pass, high pass filtering, pembesaran. Selanjutnya ada pemampatan citra atau image compression. Jadi di image compression ini ada dua, yaitu lossless compression dan lossy compressing, di mana lossless compression merupakan teknik pemampatan citra di mana tidak ada satupun informasi dalam citra yang dihilangkan. Hal ini biasanya digunakan pada citra medis di mana setiap bagian dari citra adalah penting dan harus dijaga. Karena itu memungkinkan citra hasil kompresi memiliki ukuran yang lebih besar. Entropy encoding merepresentasikan karakter yang sering muncul dalam bit yang lebih kecil. Menurut Dictionary Base, menghasilkan file kompresi yang berisi fixed length code 12-16 bit yang merepresentasikan sequence bytes file asli. Contoh format file kompresi lossless adalah GIF, PCX, BMP, TIFF, TRG, dan PGM. Selanjutnya lossy compressing, yaitu adalah merupakan teknik suatu kompresi dengan menghilangkan beberapa informasi yang terkandung di dalam citra, di mana informasi tersebut masih dapat ditoleransi sehingga tidak terlalu mempengaruhi kualitas citra. Dengan menggunakan teknik ini, maka ukuran file citra menjadi lebih kecil. Ada color reduction untuk warna-warna tertentu yang mayoritas di mana informasi warna disimpan dalam color palette. Ada chroma subsampling didasarkan fakta bahwa mata manusia lebih peka terhadap gelap terang atau brightness daripada warna, sehingga dapat dilakukan pengurangan resolusi warna dengan disampling ulang. Ada transform coding, yaitu menggunakan Fourier transform seperti DCT. Contoh format file dalam kompresi lossy adalah JPG, JPEG, dan MPEG. Selanjutnya ada segmentasi citra atau image analysis. Jadi jenis operasi ini bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jadi sini berkaitan erat dengan pengenalan pola. Jadi tahap downsampling merupakan proses untuk menurunkan jumlah piksel dan menghilangkan sebagian informasi dari citra. Pada penapisan filter median level keabuan citra, pada setiap piksel digantikan dengan nilai median dari level keabuan pada piksel yang terdapat pada window filter.
Jadi secara umum proses pemilahan citra terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada pemilahan citra berdasarkan klasifikasi, merupakan proses pemilahan citra yang dilakukan dengan mencari kesamaan ukuran dari nilai pada piksel. Ada pemilahan citra berdasar daerah tepi, merupakan proses pemilahan citra untuk mendapatkan garis yang ada pada gambar dengan anggapan bahwa garis tersebut merupakan tepi dari objek yang memisahkan objek satu dengan lainnya atau antar objek dengan background. Dan terakhir ada pemilihan citra berdasarkan daerah, merupakan proses pemilihan citra yang dilakukan untuk mendapatkan daerah yang diyakini merupakan sebuah objek. Untuk mendapatkannya dilakukan analisa terhadap kesamaan tekstur, warna pada piksel yang terdapat pada gambar. Selanjutnya ada teknik-teknik pengolahan citra digital. Ada jadi ada pengolahan tingkat rendah, pengolahan tingkat menengah, pengolahan tingkat tinggi. Kemudian image enhancement, ada image restoration, color image processing, wavelet, image compression, morphological processing, segmentation, object recognition. Jadi wavelet ini merupakan suatu proses yang menyatakan citra dalam beberapa resolusi. Kemudian morphological processing yaitu proses untuk memperoleh informasi yang menyatakan deskripsi dari suatu bentuk pada citra. Kemudian ada juga segmentation merupakan proses untuk membedakan atau memisahkan objek-objek yang ada dalam suatu citra seperti memisahkan objek dengan latar belakangnya. Kemudian ada object recognition yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengenali objek-objek apa saja yang ada dalam suatu citra. Selanjutnya ada histogram citra. Jadi histogram citra ini adalah informasi yang penting mengenai isi citra digital. Histogram citra itu adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Jadi dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi relatif dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan dan kontras dari sebuah gambar. Karena itu histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian ada normalisasi histogram. Jadi normalisasi histogram seringkali dibutuhkan histogram yang dinormalisasi dengan menggunakan seluruh piksel. Dari sebuah histogram yang telah dinormalisasi dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi relatif yang terdapat pada nilai-nilai intensitas yang ada pada citra tersebut. Jadi misalkan citra digital memiliki L derajat keabuan, yaitu dari 0 hingga L-1, histogram citra yang telah ternormalisasi memberikan banyak informasi penting tentang citra. Kontras merupakan perbedaan luminance atau warna yang membuat suatu objek dapat dibedakan. Dalam persepsi visual dunia nyata, kontras ditentukan oleh perbedaan warna dan kecerahan objek dan objek lain dalam bidang pandang yang sama. Kontras menyatakan sebaran terang lightness dan gelap darkness di dalam sebuah citra. Kontras menggunakan histogram citra itu ada citra dengan kontras rendah. Citra dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Histogram citra pada gambar di samping ini menunjukkan bahwa citra berada pada range nilai intensitas 74 sampai 224 sehingga tidak memiliki nilai intensitas antara 0 sampai 74 dan juga 224 sampai 255. Untuk menghitung histogram, seperti contoh di bawah ini, ada di sebelah kiri ada gambar dari gambar aslinya dan di sebelah kanan adalah gambar dari histogramnya. Kemudian ada operasi ketetanggaan. Operasi ketetanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra yang untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap piksel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan piksel tetangga, karena merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam citra. Sifat inilah yang kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap piksel citra melalui piksel-piksel tetangga. Kemudian ada teknik konvolusi. Jadi teknik konvolusi citra adalah teknik untuk menggantikan teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Jadi contoh konvolusi di sini ada smooth, ada Gaussian blur, ada sharpen, ada mean removal, ada emboss, ada edge detection. Seperti contohnya di gambar-gambar yang tampil di sini. Ini adalah contoh penerapan dari teori konvolusi, citra dengan 5x5 pixel dan 8 grayscale. Kemudian hasilnya dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Kemudian ada high pass filter. High pass filter adalah tipe atau fungsi equalizer yang meloloskan frekuensi high, frekuensi yang kita kehendaki, sehingga frekuensi low di bawahnya disaring dan dihilangkan.
Contohnya adalah setting HPF di 10 kHz, maka frekuensi 10 kHz ke atas diloloskan dan frekuensi di bawah 10 kHz disaring atau ditiadakan. Ada low pass filter. Jadi low pass filter adalah filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah. Aplikasi dari rangkaian ini adalah pada speaker untuk digunakan sebagai output frekuensi rendah atau woofer. Jadi fungsi rangkaian filter, low pass filter berfungsi meneruskan sinyal input yang frekuensinya berada di bawah frekuensi tertentu. Di atas frekuensi tersebut sinyal akan diredam. Band pass filter berfungsi meneruskan sinyal input yang berada di antara dua frekuensi tertentu saja. Ada nextnya ada intensity transformation dan spatial filtering. Jadi transformasi intensitas diterapkan pada gambar untuk manipulasi kontras atau ambang batas gambar. Ini berada dalam domain spasial, yaitu mereka dilakukan langsung pada piksel gambar yang ada. Sebagai lawan dilakukan pada transformasi Fourier gambar. Kemudian ada cara mengatasi border issue, yaitu tergantung pada penggunaan Windows, di mana menggunakan padding zero atau kedua abaikan area luar Windows, sehingga tidak tereduksi oleh ukuran-ukuran piksel di border. Image filtering merupakan tahapan processing pada sebuah pengolahan citra digital. Beberapa filter terkenal digunakan untuk perbaikan kualitas citra ataupun segmentasi. Tutorial kali ini akan membahas tentang beberapa filtering image. Next-nya ada, oke, pengertian citra bitmap. Jadi, citra adalah representasi dari sebuah objek. Bitmap yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan raster atau pixel atau dot atau titik atau poin koordinat yang tersimpan di memori komputer. Dan nilai setiap titik diawali oleh satu bit data untuk gambar hitam putih atau lebih bagi gambar berwarna. Kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Hal ini menyebabkan semakin halus citra grafis, tetapi kapasitas filenya semakin besar. Ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap bergantung pada banyaknya piksel, warna, atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Beberapa format file bitmap yang populer adalah BMP, PCX, TIFF, JPEG, GIF, dan lain-lain. Format bitmap ini cocok untuk digunakan untuk menyimpan citra digital yang memiliki banyak variasi dalam bentuknya maupun warnanya seperti foto, lukisan, dan frame video. Image filtering. Pemfilteran citra adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utama adanya proses pemfilteran citra adalah membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk analisis. Oleh karenanya, pemfilteran citra disebut juga penyaringan citra. Agar pemfilteran citra menghasilkan citra yang diharapkan, beragam penelitian filtering citra bermunculan. Salah satunya adalah metode Guided Image Filter yang dikembangkan oleh Kai-Ming He sekitar tahun 2010, sehingga metode ini relatif baru. Walau begitu, performa dari metode ini patut diperhitungkan. Guided Image Filter terkenal handal untuk mengatasi image enhancement, image feathering, image flash or no flash denoising, image smoothing, hingga haze removal, atau menghilangkan kabut pada citra. Prinsip filter dalam image processing, yaitu gambar selalu berada pada frekuensi rendah. Hal ini karena setiap titik pada gambar mempunyai banyak kemiripan warna dengan titik-titik tetangganya. Bila suatu gambar menunjukkan frekuensi tinggi, maka pada gambar tersebut banyak titik yang nilai grayscale-nya berbeda jauh dengan titik-titik tetangganya. Selanjutnya, untuk membuang titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya atau proses reduksi noise, maka dilakukan low pass filter. Suatu bentuk filter yang mengambil data pada frekuensi rendah dan membuang data pada frekuensi tinggi. Untuk mempertahankan titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya atau proses deteksi tepi, maka dilakukan high pass filter. Suatu bentuk filter yang mengambil data pada frekuensi tinggi dan membuang data pada frekuensi rendah. Selanjutnya ada untuk mempertahankan titik yang dekat dengan titik-titik tetangganya dan titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya atau sharpness, akan dilakukan band stop filter yang berguna mempertahankan frekuensi rendah dan tinggi yang tidak terlalu rendah dan tinggi. Kemudian ada transformasi Fourier discrete, di mana transformasi Fourier discrete adalah salah satu bentuk transformasi Fourier di mana sebagai ganti integral digunakan penjumlahan. Dalam matematika sering pula disebut sebagai transformasi Fourier berhingga atau finite Fourier transform, yang merupakan suatu transformasi Fourier yang banyak diterapkan dalam pemrosesan sinyal digital dan bidang-bidang terkait untuk menganalisis frekuensi-frekuensi yang terkandung dalam suatu contoh sinyal atau isyarat.
untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dan untuk melakukan sejumlah operasi, misalnya saja operasi-operasi konvolusi. TFD ini dapat dihitung secara efisien dalam pemanfaatannya menggunakan algoritma transformasi Fourier cepat. Nah, ini adalah rumus dari transformasi Fourier one dimensi. Ada rumus Fourier transform continue one dimensi, inverse Fourier transform continue one dimensi, rumus Fourier transform discrete satu dimensi, inverse Fourier transform discrete satu dimensi. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.